Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang berbagi kisah-kisah penuh hikmat dan pelajaran hidup. Kami hadirkan untuk menemani waktu istirahatmu. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah agung, kisah yang menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia. Inilah kisah perjalanan hidup Rasulullah, Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah yang akan membawa kita menyelami masa lalu, meneladani akhlak mulia, dan merasakan getaran perjuangan beliau dalam menyebarkan cahaya Islam. Pada suatu masa di tanah yang gersang dan panas, di tengah padang pasir Arab yang tandus, berdirilah kota kecil bernama Makkah. Disinilah, pada tahun 570 Masehi, seorang bayi lahir ke dunia. Ia lahir dari rahim Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka berasal dari kabilah Quraisy, suku terpandang di Makkah. Bayi itu diberi nama Muhammad, yang artinya yang terpuji. Namun, tak lama setelah itu, ayahnya wafat sebelum sempat melihat putranya. Muhammad kecil pun tumbuh sebagai yatim. Ia dirawat oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah sang kakek wafat, ia diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Meski hidup dalam kesederhanaan, Muhammad tumbuh dengan akhlak yang luar biasa. Ia tidak pernah berkata dusta, selalu jujur, dan sangat dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Maka tak heran jika beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Di usia remajanya, Muhammad mulai bekerja sebagai pedagang. Ia membantu pamannya dan juga berdagang sendiri. Dalam perjalanannya ke negeri Syam, kejujuran dan integritas Muhammad dikenal luas. Hingga akhirnya, seorang wanita bangsawan kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid tertarik untuk mempercayakan dagangannya kepada Muhammad. Karena terkesan dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad, Khadijah pun mengajukan lamaran pernikahan. Mereka pun menikah. Dari pernikahan ini, lahirlah beberapa anak, termasuk Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Suatu malam di Gua Hira, ketika Muhammad berusia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Iqra, bacalah," seru Jibril. Muhammad gemetar, bingung, dan ketakutan. Ia pun segera pulang dan berkata kepada Khadijah, "Selimuti aku. Selimuti aku." Dari sanalah dimulai tugas kenabiannya. Sejak saat itu, Muhammad mulai berdakwah. Mula-mula kepada orang-orang terdekat, istrinya Khadijah, sahabatnya Abu Bakar, dan keluarganya Ali bin Abi Thalib serta Zaid bin Haritsah. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah itu, barulah Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun, tidak semua orang menerima dakwah ini. Justru banyak yang marah, mencaci, bahkan menyiksa para pengikutnya. Muhammad difitnah, dilempari, bahkan hendak dibunuh. Tapi beliau tetap sabar, tabah, dan terus menyampaikan ajaran tauhid. Dalam salah satu episode penuh luka, Rasulullah pergi ke Taif, berharap penduduknya akan menerima Islam. Namun apa yang terjadi? Beliau diusir, dilempari batu, hingga tubuhnya berdarah. Saat itu, malaikat Jibril datang menawarkan untuk membalas dengan menghancurkan penduduk Taif. Tapi apa kata Nabi? "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman." Sungguh, betapa mulianya hati Rasulullah. Di saat penuh kesedihan, ketika Khadijah wafat dan Abu Talib meninggal, Allah menghibur Rasulullah dengan perjalanan agung Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit menembus Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu para nabi dan menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam. Setelah bertahun-tahun mengalami tekanan dan siksaan di Mekah, Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Di sana, beliau disambut dengan penuh sukacita oleh kaum Ansor. Islam pun mulai berkembang pesat. Rasulullah mendirikan masjid pertama,
menyusun piagam Madinah sebagai dasar kehidupan masyarakat multikultural, dan membentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Namun perjuangan belum usai. Rasulullah harus menghadapi berbagai peperangan demi mempertahankan Islam, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam setiap peperangan, Rasulullah selalu mengedepankan strategi, keadilan, dan kasih sayang, bahkan terhadap musuh sekalipun. Beliau tidak pernah berlaku kejam. Tahun ke-8 Hijriah menjadi momen penting pembebasan kota Makkah. Rasulullah masuk ke kota kelahirannya tanpa perang besar. Ketika para musuh takut dibalas, Rasulullah justru berkata, "Pergilah, kalian bebas." Tidak ada balas dendam, hanya maaf dan kasih sayang. 3 bulan setelah haji terakhirnya, Rasulullah jatuh sakit. Dalam sakitnya, beliau tetap memikirkan umat. Di saat-saat terakhirnya, beliau berpesan, sholat, dan perhatikan budak-budak kalian. Hingga akhirnya, pada usia 63 tahun, Rasulullah wafat di pangkuan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Dunia pun kehilangan cahaya terbesarnya, tapi warisan beliau, akhlaknya, ajarannya, tetap hidup hingga hari ini. Sahabat semua, begitulah kisah luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang cinta, kesabaran, perjuangan, dan keteladanan. Semoga kita bisa meneladani akhlak beliau, menjadikannya panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling mengena dari kisah ini menurutmu? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.